Tekanan zat cair. Zat cair juga memiliki tekanan. Untuk mengamatinya, ambillah sebuah botol plastik yang terisi penuh dengan air. Lubangilah botol tersebut pada beberapa titik dengan ketinggian berbeda-beda. Kamu akan melihat bagaimana tekanan air yang keluar dari lubang pada botol berbeda-beda. Pada lubang paling bawah, air memancar sangat kuat, menandakan tekanan air pada lubang itu juga lebih besar. Pada lubang paling atas, air memancar sangat lemah, menandakan tekanan air pada lubang tersebut lebih kecil. Tekanan zat cair yang disebabkan oleh beratnya disebut tekanan hidrostatik. Dari peristiwa botol air yang berlubang tadi, kita melihat bahwa besar tekanan hidrostatik dipengaruhi oleh kedalaman zat cair. Semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan hidrostatiknya. Selain itu, bila air dalam botol diganti dengan zat cair lain, tekanan yang terjadi akan berbeda. Selain bergantung pada kedalaman, tekanan hidrostatik juga bergantung pada jenis zat cair. Kamu telah mengetahui bahwa tekanan hidrostatik disebabkan oleh berat zat cair, maka dapat diturunkan P besar sama dengan W besar dibagi A besar, sama dengan M kecil dikali G kecil dibagi A besar. Pada pelajaran yang lalu, kamu telah mengetahui bahwa massa jenis benda merupakan massa benda per satuan volume. Rho sama dengan M kecil dibagi V besar, atau M kecil sama dengan Rho dikali V besar. Sehingga P besar sama dengan Rho dikali V besar dikali G kecil dibagi A besar. Dengan menganggap volume zat cair berbentuk prisma, kita dapat menyatakan volumenya sebagai V besar sama dengan A besar kali H kecil. Sehingga P besar sama dengan Rho kali A besar kali H kali G kecil dibagi A besar. Atau P besar sama dengan Rho kali G kecil kali H kecil. Kita memperoleh persamaan tekanan hidrostatik zat cair P besar sama dengan Rho kali G kecil kali H kecil. P besar menyatakan tekanan hidrostatik, satuannya Pascal. Rho menyatakan massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. G kecil menyatakan percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. H kecil menyatakan kedalaman zat cair, satuannya meter. Contoh soal. Seekor ikan mas berada pada kedalaman 0,5 meter di bawah permukaan air kolam. Bila massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi di kolam itu 10 meter per sekon kuadrat, tentukan tekanan hidrostatik yang dialami oleh ikan mas tersebut. Jawab, kedalaman H kecil sama dengan 0,5 meter. Massa jenis air Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Dan percepatan gravitasi G kecil sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Maka dapat dihitung tekanan hidrostatik P besar sama dengan Rho kali G kecil kali H kecil sama dengan
1000 kali 10 kali 0,5 sama dengan 5000 Pascal. Jadi, tekanan hidrostatik yang dialami oleh ikan adalah sebesar 5000 Pascal, sama dengan 5 kilopascal. Adalah Blaise Pascal yang menyelidiki tekanan zat cair, lalu menyatakan bahwa tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Pernyataan inilah yang kita kenal sebagai hukum Pascal. Salah satu pemanfaatan hukum Pascal adalah pada pompa hidrolik. Prinsip kerjanya adalah sebagai berikut. Sebuah tabung kecil dihubungkan dengan tabung lain yang lebih besar oleh zat cair. Bila pada permukaan tabung pertama diberikan tekanan sebesar P, maka tekanan ini akan diteruskan oleh zat cair sehingga pada permukaan tabung kedua juga terjadi tekanan sebesar P. Menurut hukum Pascal, tekanan pada tabung 1 sama dengan tekanan pada tabung 2. P besar 1 sama dengan P besar 2. F besar 1 dibagi A besar 1 sama dengan F besar 2 dibagi A besar 2. F besar 1 menyatakan gaya yang diberikan pada tabung 1, satuannya Newton. A besar 1 menyatakan luas permukaan tabung 1, satuannya meter kuadrat. F besar 2 menyatakan gaya yang diberikan pada tabung 2, satuannya Newton. A besar 2 menyatakan luas permukaan tabung 2, satuannya meter kuadrat. Contoh soal. Sebuah pompa hidrolik ditunjukkan pada gambar memiliki luas permukaan tabung kecil 100 cm kuadrat dan luas permukaan tabung besar 5000 cm kuadrat. Bila pada tabung kecil diberikan gaya sebesar 100 Newton, berapa besar gaya yang dihasilkan pada tabung besar? Jawab. Gaya pada tabung kecil F besar 1 sama dengan 100 Newton. Luas permukaan tabung kecil A besar 1 sama dengan 100 cm kuadrat, sama dengan 10 pangkat minus 2 meter kuadrat. Luas permukaan tabung besar 5000 cm kuadrat, sama dengan 0,5 meter kuadrat. Sesuai hukum Pascal, F besar 1 dibagi A besar 1 sama dengan F besar 2 dibagi A besar 2. Sehingga F besar 2 sama dengan A besar 2 dibagi A besar 1 dikali F besar 1 sama dengan 0,5 dibagi 10 pangkat minus 2 dikali 100 sama dengan 5000 Newton. Jadi, gaya yang dihasilkan pompa adalah 5000 Newton. Pernahkah kamu melihat bejana berhubungan? Bila bejana berhubungan diisi dengan air, maka tinggi air pada tiap bejana akan sama, walau bagaimanapun bentuk bejana. Inilah yang disebut prinsip bejana berhubungan. Penerapan prinsip bejana berhubungan adalah pada pengukuran massa jenis zat cair. Amatilah pipa U berikut ini. Isilah air pada pipa U, kemudian isikan sedikit minyak. Kamu akan melihat bagaimana permukaan minyak pada salah satu pipa akan lebih tinggi daripada permukaan air pada pipa lainnya. Kita menarik suatu garis lurus sebagai perpanjangan garis batas antara air dengan minyak. Jarak permukaan air dari garis lurus kita sebut H kecil 1, dan jarak permukaan minyak dari garis lurus kita sebut H kecil 2. Kita mengetahui
bahwa tekanan hidrostatik di sepanjang garis lurus tersebut adalah sama besar. Sehingga P besar 1 sama dengan P besar 2. Rho 1 kali G kecil kali H kecil 1 sama dengan Rho 2 kali G kali H kecil 2. Atau Rho 1 kali H kecil 1 sama dengan Rho 2 kali H kecil 2. Rho 1 menyatakan massa jenis zat cair pertama. Satuannya kilogram per meter kubik. H kecil 1 menyatakan ketinggian permukaan zat cair pertama. Satuannya meter. Rho 2 menyatakan massa jenis zat cair kedua. Satuannya kilogram per meter kubik. H kecil 2 menyatakan ketinggian permukaan zat cair kedua. Satuannya meter. Dengan mengetahui tinggi permukaan air dan tinggi permukaan minyak, serta mengetahui massa jenis air, kita dapat menghitung massa jenis minyak. Contoh soal. Sebuah pipa U diisi dengan air, massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Kemudian, diisi dengan minyak pada sisi lainnya, sehingga terjadi perbedaan tinggi zat cair seperti ditunjukkan pada gambar. Tentukanlah massa jenis minyak. Jawab, massa jenis air Rho 1 sama dengan 1000 kg per meter kubik. Dari gambar, kita lihat tinggi permukaan air H kecil 1 sama dengan 4 cm, sama dengan 0,04 meter. Dan tinggi permukaan minyak H kecil 2 sama dengan 5 cm, sama dengan 0,05 meter. Dari persamaan Rho 1 kali H kecil 1 sama dengan Rho 2 kali H kecil 2, diperoleh Rho 2 sama dengan H kecil 1 dibagi H kecil 2 dikali Rho 1, sama dengan 0,04 dibagi 0,05 dikali 1000, sama dengan 800 kg per meter kubik. Jadi, massa jenis minyak adalah 800 kg per meter kubik. Pernahkah kamu mencoba mengangkat temanmu dalam kolam? Dalam kolam, kamu dapat mengangkat temanmu. Padahal, ketika berada di darat, kamu tidak dapat mengangkatnya. Mengapa demikian? Cobalah mengukur berat benda dengan neraca pegas di udara, dan ketika dicelupkan ke dalam air. Mengapa hasilnya berbeda? Ternyata, di dalam zat cair, setiap benda mendapat gaya ke atas yang disebut gaya angkat zat cair. Itulah sebabnya kamu dapat mengangkat temanmu di kolam. Itu pula yang menyebabkan berat benda dalam air lebih kecil daripada di udara. Archimedes menyatakan setiap benda yang dicelupkan ke air akan mendapatkan gaya angkat sebesar berat zat cair yang dipindahkan oleh benda itu. Inilah hukum Archimedes. Gaya angkat zat cair memiliki arah ke atas, melawan arah gaya berat benda. Dengan demikian, resultan gaya yang bekerja pada benda dalam zat cair adalah Fr sama dengan W besar dikurangi Fa. Fr menyatakan resultan gaya, satuannya Newton. W besar menyatakan gaya berat benda, satuannya Newton. Fa menyatakan gaya angkat yang dialami benda, satuannya Newton. Bila nilai resultan gaya lebih besar daripada 0, berarti berat benda lebih besar daripada gaya angkat zat cair. Maka benda akan terdorong ke bawah dan tenggelam dalam zat cair. Bila nilai resultan gaya 0, berarti berat benda sama besar dengan gaya angkat zat cair.
maka benda akan melayang dalam zat cair. Bila nilai resultan ini lebih kecil daripada 0, berarti berat benda lebih kecil daripada gaya angkat zat cair. Maka benda akan terdorong ke atas dan terapung pada permukaan zat cair. Salah satu pemanfaatan hukum Archimedes adalah pada kapal selam. Kapal selam memiliki tangki pemberat yang dapat diisi atau dikosongkan. Jika tangki pemberat ini diisi penuh, maka berat kapal selam menjadi lebih besar daripada gaya angkat air laut, sehingga kapal selam menyelam di bawah permukaan air laut. Jika tangki dikosongkan, berat kapal selam menjadi lebih kecil daripada gaya angkat air laut, sehingga kapal selam terapung dan muncul di permukaan air laut.